menuju cita-cita saya, karena menurut saya wartawan itu lebihnya dari wartawan itu kita enak mau berkomunikasi dengan siapapun, nggak ada sekat sama sekali. Nah, si terdakwanya ini tidak ada di lokasi, jadi tanpa terdakwa, dan sampai saat ini orang itu masih DPO. Pengawasan pemilu itu bukan hanya milik Bawaslu, tapi ini adalah milik masyarakat semua, karena mau majunya suatu negara atau suatu daerah itu tergantung dari kesadaran masyarakatnya masing-masing. Jadi nggak bisa lembaga ini yang bertanggung jawab gitu, enggak. Tapi masyarakat tuh harus punya juga tanggung jawab dalam mengawasi pemilu itu sendiri. Di desa tersebut dan Kecamatan Wegilau itu ada pemindahan suara, dari caleg ke caleg dalam satu partai, dan berdampak caleg yang seharusnya menang ini nggak jadi menang. Halo semuanya, balik lagi dalam program Cerita di Balik Cerita bersama aku, Lara Setafirosi, sebagai pembawa acara pada kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan seorang ketua Bawaslu di Kabupaten Pesawaran, khususnya di Provinsi Lampung. Untuk kita biar lebih kenal sama Abang Ketua Bawaslu yang bernama Fatih Hunaja, mungkin kita bisa langsung kenalan kali ya. Halo Bang. Halo Sita. Aku manggilnya Bang aja kali ya Bang, karena masih muda lah ya. Gimana nih Bang kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang kesibukannya apa nih Bang? Kalau sekarang kesibukannya, kalau untuk di Bawaslu sendiri itu kita lagi mengawasi proses pemutakhiran data pemilih untuk Pilkada 2024 nanti. Oke, jadi untuk kesibukan sekarang karena lagi sibuk tapi masih tetap bisa nyempetin waktu untuk datang ke podcast kali ini. Aku ucapin terima kasih banget ya Kak. Karena kan media kan sahabat dari Bawaslu juga kan. Iya, bener banget Kak. Kak, aku mau nanya nih Kak. Sebelumnya yang aku tahu Kakak merupakan seorang wartawan ya Kak ya? Seorang wartawan dan sekarang merupakan seorang ketua dari Bawaslu nih Kak. Untuk perjalanannya sendiri itu gimana sih Kak? Dari seorang wartawan dari tahun berapa sampai sekarang gimana sih Kak ceritanya? Jadi kalau ketertarikan untuk untuk terjun di dunia kepemiluan itu berawal dari SMA, karena sejarahnya orang tua itu sebelumnya ibu itu anggota Panwaslu provinsi, dulu namanya masih Panwaslu, masih ad hoc. Karena ngelihat ibu jadi terpacu untuk masuk ke dunia penyelenggara pemilu. Nah, setelah itu saya di 2016 itu jadi staf KPU Provinsi. Nah, di KPU Provinsi itulah saya udah mulai belajar terkait kepemiluan. Nah, sampai di 2019 COVID. Nah, di 2021 saya masih jadi wartawan, karena menurut saya gimana caranya saya bisa menuju cita-cita saya, karena menurut saya wartawan itu lebihnya dari wartawan itu kita enak mau berkomunikasi dengan siapapun, nggak ada sekat sama sekali. Nah, dari situlah komunikasi saya mulai ngejalin hubungan dengan para politisi. Nah, akhirnya di 2023 kemarin saya daftar Bawaslu. Alhamdulillah saya terpilih sebagai anggota Bawaslu, dan ketika pleno saya dipilih, diamanahi untuk jadi ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Keren banget nih Kak. Kan tadi dari cerita Kakak sebelumnya di 2021 ya Kak, jadi wartawan. Terus setelah gabung ke Bawaslu itu kaget nggak sih Kak karena rutinitasnya jadi berbeda atau sama aja? Mungkin bisa disebut. Kalau untuk rutinitas kayaknya sama aja, dan dari pekerjaan juga antara wartawan dan juga Bawaslu ini sama. Samanya dari mana? Karena wartawan itu kan fungsinya controlling kan. Nah, di Bawaslu juga kita mengkontrol bagaimana pemilu itu bisa kondusif, bisa berjalan jujur dan adil. Nah, jadi tugasnya itu mirip-mirip. Cuma bedanya itu ada, kalau di wartawan itu dia nggak bisa menangani satu penanganan pelanggaran. Tapi kalau di Bawaslu kita bisa. Gitu. Nih Kak, aku ada pertanyaan lagi. Untuk di wilayah Kabupaten Pesawaran sendiri, itu kan yang aku tahu itu wilayahnya luas banget ya Kak. Nah, dari kekuatan tim Bawaslu sendiri itu sulit nggak sih Kak kayak jangkauannya untuk selama proses pemilu atau pilkada?
Oke, kalau kita ngevaluasi pemilu kemarin, jadi memang di Pesawaran itu kan terbagi menjadi 2 wilayah ya. Ada wilayah pesisir dan ada wilayah tengahnya. Wilayah tengah itu dari Gedong Tataan, Y5, Kedondong, Waihilau, terus di tengah-tengahnya itu ada Wairatai, baru kita ke daerah pesisir. Itu sampai dengan pemilu kemarin itu nggak ada masalah, karena untuk di jajaran ad hoc mulai dari kecamatan sampai di desa itu kita ada orang. Untuk di kecamatan sendiri jumlah panwascam itu ada 3 orang. Untuk di desa sendiri itu ada, setiap desa ada 1 orang, dan total di desa di Pesawaran itu kan 148. Nah, itu terisi semua oleh pengawas-pengawas dari kita kayak gitu. Berarti kalau misalnya tadi kan kakak ngomong untuk masalah untuk pemilu kemarin belum menemuin masalah nih ya. Tapi pernah nggak sih kak terjadi pelanggaran selama kakak jadi Bawaslu yang dilakukan sama kandidat-kandidatnya? Ya, kalau pelanggaran itu ada lah pasti. Bahkan kemarin juga di Pesawaran itu kita total ada 5 dugaan pidana ya, dugaan pidana pemilu. Namun hanya 1 yang naik ke pengadilan. 1 itu terkait perusakan surat suara, yang sehingga output dari perusakan surat suara itu kita rekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, itu terjadi di Desa Kubu Batu, Kecamatan Waihilau. Itu pelanggarannya ada oknum yang merusak surat suara. Sedangkan kan suara pemilih itu mutlak dan harus dilindungi. Nah, ini ada yang merusak suara itu. Nah, akhirnya kita jadikan itu suatu temuan. Dari temuan itu kita bawa ke Sentra Gakumdu yang isinya itu ada Bawaslu, Kejaksaan, ada Kepolisian, dan 3 lembaga ini sepakat untuk menaikkan ini ke pengadilan, dan dari pengadilan diputus hukuman 1 tahun penjara. Nah, 1 tahun penjara itu namun ada namunnya. Si terdakwanya ini tidak ada di lokasi, jadi tempat terdakwa, dan sampai saat ini orang itu masih DPO, masuk ke DPO. Berarti setelah dilakukan pemilu ulang orangnya masih setelah putus pun, jadi si orang ini ketika kita periksa nggak ada, ketika di hakim nggak ada gitu, karena dia melarikan diri, akhirnya diberikan status sebagai DPO. Berarti kalau misalnya dari salah satu masalah tadi yang kakak ceritain gitu, solusi yang dikasih atau dilakukan sama Bawaslu untuk pelanggaran itu apa aja sih kak? Jadi gini, sebenarnya Bawaslu itu kalau pelanggaran itu, kita mau nangani suatu pelanggaran itu udah nomor kesekian. Kita lebih mengutamakan pencegahan. Nah, pencegahan ini sendiri itu kita punya beberapa metode. Metode yang pertama itu adalah melalui sosialisasi, baik melibatkan pemuda, organisasi kepemudaan, tokoh-tokoh adat, terus juga tokoh masyarakat, tokoh agama, itu kita libatkan. Kita berikan sosialisasi, kenapa pemilu itu harus jujur, adil, dan apa peran dari masyarakat, apa peran dari pemuda dalam pengawasan. Karena kan pengawasan pemilu itu bukan hanya milik Bawaslu, tapi ini adalah milik masyarakat semua, karena mau majunya suatu negara atau suatu daerah itu tergantung dari kesadaran masyarakatnya masing-masing. Jadi nggak bisa lembaga ini yang bertanggung jawab gitu, enggak. Tapi masyarakat tuh harus punya juga tanggung jawab dalam mengawasi pemilu itu sendiri. Nah, terus selain dari sosialisasi kita sering memberikan himbauan, surat-surat, istilah kita itu surat cinta lah, surat cinta dari kita, dari Bawaslu kepada instansi-instansi seperti ke Pak Bupati, ke Pak Sekda. Pak Sekda kan selaku pimpinan ASN yang ada di Kabupaten Pesawaran, terus kepada camat, kepada kepala desa untuk agar mereka bersikap netral, terus juga kita berikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, menolak money politik, atau apabila ada money politik terjadi laporkan, atau isu ada yang menyebar isu-isu sara itu dilaporkan itu. Nah, maka dari itu kita sering
baik itu sosialisasi ataupun ngirim-ngirim surat-surat himbauan atau surat-surat pencegahan kayak gitu Mbak Sita. Berarti kalau misalnya itu merupakan bentuk antisipasi dari pelanggaran yang terjadi, kira-kira efektif nggak sih Kak sejauh ini selama Kakak menjabat? Kalau dikatakan efektif kita harus ada datanya ya. Tapi kalau melihat kemarin, kalau nggak ada upaya pencegahan dari kami, mungkin pelanggaran itu bakal lebih daripada yang kami tanganin kemarin. Mungkin ya bisa dibilang efektif. Menurut saya sangat efektif kayak gitu. Tadi kita udah ngobrol masalah pelanggaran-pelanggaran, mungkin kita bisa geser dikit nih Kak, kita ngebahas persiapan untuk pilkada nanti bulan November kan ya Kak. Itu persiapannya udah sejauh mana nih Kak? Karena bentar lagi nih Kak. Persiapan untuk pilkada, alhamdulillah kita Bawaslu Kabupaten Pesawaran sudah bulan kemarin tuh kita udah menetapkan panwascam untuk pilkada, totalnya ada 33 dari 11 kecamatan, 33. Terus juga kita sudah membentuk pengawas desanya yang totalnya di satu desa itu ada 1 pengawas, total desa itu ada 148, itu udah kita siapkan semua. Dan saat ini karena tahapannya sedang pemutahiran data pemilih, mereka sedang mengawasi proses pemutahiran data pemilih ini. Bagaimana cara mengawasi proses pemutahiran data pemilih ini? Kita punya dua cara. Yang pertama itu kita pengawasan melekat. Pengawasan melekat itu Pantarlih yang turun ke lapangan itu diawasi oleh 1 PKD. PKD itu pengawas kelurahan atau desa. Diawasi oleh PKD. Nah, dari PKD ini sendiri mengikuti si Pantarlih ini pergi kemana aja. Benar nggak si Pantarlih ini melakukan coklit gitu kan? Karena ketakutan kita itu Pantarlih ini nggak melaksanakan coklit, tapi ngerjainnya di rumah berdasarkan data kan sesuai dengan petunjuk atau peraturan KPU kan harus door to door dari rumah ke rumah. Itu yang kita awasi. Nah, selain itu juga mereka juga itu nanti ada yang namanya metode sampling. Sampling itu jadi karena pengawas desa kita ini kan cuma 1 Mbak. Pengawas desa kita ini cuma 1. Sedangkan di satu desa itu, atau kalau di Bandar Lampung itu namanya kelurahan. Kan nggak mungkin satu desa cuma 1 TPS. Kadang ada 14 TPS, ada 10 TPS. Nah, biasanya Pantarlih ini di waktu yang sama itu jalan semua, bergerak semua. Karena keterbatasan SDM kita buat sampling. Ini untuk mengatasi yang tadi itu yang saya jelasin, yang coklit di rumah segala macam, nggak bisa terawasi secara melekat. Nah, nanti kita adakan sampling, jadi si pengawas desa ini untuk mensampling rumah-rumah, apakah benar ini sudah dicoklit atau belum, kayak gitu, agar untuk memastikan bahwa benar-benar Pantarlih ini mencoklit. Karena kenapa sih pentingnya pemutahiran data pemilih ini? Karena menurut Bawaslu itu sendiri, pemutahiran data pemilih ini, data itu sendiri itu sangat penting. Karena mulai dari pemutahiran data pemilih ini sampai dengan nanti di hari H untuk logistik ini akan sama. Misal di satu TPS di desa A, di TPS 1 pemilihnya ada 400, pasti surat suaranya 400 dong, iya kan? Nggak bakalan 480. Kalau di bawah ya artinya gagal dong. Nah, jadi jangan sampai kelebihan atau kekurangan, karena kalau kelebihan bisa disalahgunakan surat suara ini. Kalau kekurangan bisa berdampak akan bisa berdampak kisruh di TPS itu, karena pasti masyarakat berbondong-bondong akan pergi ke TPS kan. Berarti kalau misalnya dari segi persentase, menurut kakak udah berapa persen Kak persiapannya? Kalau persiapan belum banyak, karena masih sekarang baru dimulai dari pemutahiran data pemilih, yang mungkin bisa saya katakan baru 10% kita baru jalan gerak tahapan pilkada ini baru mulai. Iya. Kakak, aku boleh nanya Kak? Kakak menjabat sebagai ketua Bawaslu itu udah dari tahun berapa Kak? Tadi?
19 Agustus 2023. Jadi September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 11 bulan. Kalau magang udah lewat. Kalau magang kan cuma 3 bulan ya. Berarti ada nggak sih Kak pengalaman yang menurut Kakak itu menyenangkan buat Kakak selama menjabat itu yang paling memorable banget lah? Oh, paling memorable ya. Banyak banget kalau ngomongin pengalaman selama jadi menjabat sebagai ketua Bawaslu. Jadi kita tuh waktu itu pernah di desa di Kecamatan Wegilau itu kita bisa ngebuktiin bahwa di situ ada kecurangan. Jadi kita dapat informasi awal bahwa di desa tersebut dan Kecamatan Wegilau itu ada pemindahan suara. Dari caleg ke caleg dalam satu partai. Dan berdampak caleg yang seharusnya menang ini nggak jadi menang. Ini ada pemindahan suara. Nah, itu kita coba gali, kita investigasi, terus sampai akhirnya bukti-bukti kita kuat. Kita merekomendasi untuk penghitungan ulang. Nah, ketika dihitung ulang benar. Ternyata benar ada pemindahan suara itu. Nah, itu satu kebanggaan buat kami, buat Bawaslu Pesawaran karena bisa membongkar kasus tersebut. Karena kan ini kan insting kita mau kemana, nyarinya kemana. Jadi kayak main detektifan gitu. Selain di daerah itu, di daerah lain ada nggak sih Kak kecurangannya? Selain di Wegilau ya kalau ada di Gedong Tataan juga ada, terus di dua itu, Wegilau dan Gedong Tataan. Jadi kan kalau kecurangan gitu ngerugiin banyak pihak ya? Banyak pihak, sampai kepolisian, Pemda itu kan rugi. Karena kan kalau misalkan ada PSU atau apa, kondusivitas masyarakat kan akan terpengaruh kalau misalkan ada kecurangan gitu kan. Berarti untuk pengalaman tidak menyenangkan sendiri itu bisa jadi salah satu pengalaman tidak menyenangkan juga Kak? Apa beda lagi? Ya kalau tidak menyenangkan nggak ada, karena kalau bahasa anak sekarang kan passion. Iya sih. Passion, karena passion kita udah di situ, jadi semuanya itu ya senang-senang aja, nggak ada yang nggak senang, fun aja. Karena udah bidangnya, karena Kakak hobinya udah kesana juga ya. Iya, karena kan sebelumnya juga wartawan kan suka investigasi kan. Selanjutnya nih Kak, untuk dalam segi komunikasi antar beberapa pihak di daerah Kabupaten Pesawarannya sendiri, itu Kakak ada kendala nggak sih Kak? Karena kan tadi Kakak nyebut kalau di desanya itu ada 148 ya Kak ya, itu banyak banget. Itu gimana sih Kak cara jalin komunikasinya biar nggak terjadi Alhamdulillahnya di Kabupaten Pesawaran itu instansi-instansi seperti Polres, Kejaksaan itu kita bangun komunikasi dari pemilu kemarin, dan komunikasi ini terjalin ya enak lah, lancar komunikasinya. Terlebih dengan Pemda itu kita sangat bersyukur kita punya bupati yang sangat komunikatif, dan juga kan bupati di Pesawaran itu masih muda juga kan, jadi ya klop lah dengan kita gitu. Jadi nggak ada kendala apapun dalam segi komunikasi, baik itu ke Polri, ke Kejaksaan, ke TNI ataupun ke Pemda, seperti itu. Sebelumnya kita udah ngebahas nih Kak, kita balik lagi ke pelanggaran atau masalah-masalah yang pernah terjadi Kak. Dari beberapa informasi kita pernah dengar nih kalau misalnya di daerah Pesawaran itu pernah terjadi demo pada saat pemilu kemarin. Itu ceritanya gimana sih Kak sampai bisa terjadi, terus gimana kalian nanganinnya? Kan itu lagi hot banget kan, apalagi pilkada nanti bakal ramai banget juga pasti. Jadi kalau terkait demo itu kan aspirasi kan setiap, dan itu kan teratur, dan ini produk reformasi bahwa setiap orang kan berhak untuk menyuarakan suaranya masing-masing kan. Ya kalau kita nanggepinnya ya itu biasa, namanya proses demokrasi itu ya seperti itu, kayak gitu. Ketika kita ngambil satu keputusan pasti ada yang
merasa diuntungkan atau merasa dirugikan. Nah ya mungkin yang kemarin yang itu ya yang merasa dirugikan, cuma pandangan kita terkait demo-demo itu ya biasa gitu, biasa karena pun ketika zaman mahasiswa juga kita sering-sering juga ikut demo gitu. Nah ketika kita membatasi atau kita merasa risih dengan adanya demo, ya nggak fair juga kan bagi kita kan. Jadi mau orang demo seperti apa ya, kalau kita merasa bahwa kita berdiri di atas aturan dan kita menegakkan aturan, fun aja, nggak usah takut. Itu lokasinya di mana Kak? Kemarin demo di kantor. Di kantor ya? Kantor. Itu mereka bisa bubar selesainya itu gimana? Alhamdulillah itu kenapa bisa bubar karena ya itu saya apresiasi kerja dari kepolisian ya, kepolisian Polres Kabupaten Pesawaran yang memang cepat dan tanggap dalam mengawal proses demo itu, baik mengawal pendemo ataupun mengawal kita yang ada di dalam gitu. Dan pada akhirnya kita coba buka ruang diskusi antara kita dan juga pendemo, kita dengarkan apa keluh kesah mereka dan kita coba jawab apa yang harus kita jawab seperti itu. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Kak Fatih Hunajah ya Kak ya, mengenai tentang pemilu, pilkada, masalah apa aja yang terjadi. Mungkin untuk pilkada selanjutnya dari Kak Fatih Hunajah bisa ngasih wejangan atau closing statement lah untuk teman-teman yang nonton ini biar ikut termotivasi. Siapa tahu ada yang mau ikutin jalurnya Kak Fatih Hunajah kan. Ini kan merupakan sosok yang sangat inspiratif banget ya untuk kita semua. Mungkin Kakak bisa ngasih closing statement ya Kak? Oke, yang pertama kepada Sobat Terus, mungkin saya menghimbau untuk jangan lupa pergi ke TPS pada tanggal 27 November nanti kan, karena hari pemilihan itu akan dilaksanakan 27 November 2024 nanti. Jadi berbondong-bondong untuk memberikan hak pilihnya kepada calon-calon yang memang dipilih. Dan yang kedua, untuk Sobat Terus juga saya mengingatkan, ketika memang, jadi biasanya kayak gini Mbak Sita, masyarakat itu berpikir bahwa tahu mereka ini bahwa ini ada pelanggaran, tapi mereka enggan untuk melaporkan. Nah jadi saya menghimbau agar mereka mau melapor ketika terjadi pelanggaran, baik apapun bentuknya, seperti misalkan money politik, isu-isu sara, rasis segala macam, itu dilaporkan ke Bawaslu. Meskipun dia tidak punya bukti yang kuat, laporkan saja. Itu bisa, karena di Bawaslu sendiri itu ada yang istilah namanya informasi awal, dan ini teratur di dalam peraturan. Nah, jadi itu kita bisa menginvestigasi terkait dugaan pelanggaran tersebut apabila memang itu terjadi. Jadi saya harap kepada masyarakat bisa berperan aktif dalam pengawasan di Pilkada 2024 nanti. Mungkin itu aja Mbak Sita. Oke teman-teman, mungkin sampai situ dulu aja kali ya kita ngobrol-ngobrol sama Kak Fatih Hunajahnya. Kita udah dapet banyak banget inspirasi dan pelajaran yang bakal bisa kita ambil gitu untuk diri kita maupun orang lain. Jangan lupa subscribe YouTube Rules Media dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan updatean selanjutnya. See you!